Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfa Syafira dari kelas EKIS 6C. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS Manajemen Perbankan. Yang pertama ialah prinsip yang dijadikan acuan dalam pemberian kredit kepada nasabah, yaitu ada 5C. Yang pertama karakter, yang kedua capacity, yang ketiga kapital, yang keempat kolateral, dan yang kelima condition. Yang pertama adalah karakter. Karakter ini adalah untuk melihat bagaimana karakter dan latar belakang calon peminjam atau nasabah yang mengajukan kredit. Nah, kriteria karakter ini akan dilihat dari wawancara yang dilakukan oleh pihak bank. Biasanya dilakukan oleh customer service. Nah, dari karakter ini akan didapat dan dilihat juga bagaimana reputasi calon peminjam tersebut. Apakah pernah memiliki catatan kriminal atau kebiasaan buruk dalam keuangan seperti tidak melunasi pinjaman. Lalu yang kedua adalah capacity, yaitu bagaimana kemampuan calon peminjam dalam membayar kreditnya. Nah, dalam kriteria ini dilihat bagaimana nasabah tersebut menjalankan usahanya dan seberapa besar penghasilan setiap bulannya. Jika pihak bank merasa bahwa nasabah tersebut tidak akan mampu membayar kreditnya nanti, maka besar kemungkinan pihak bank tidak akan memberikan ajuan kredit yang diajukan oleh nasabahnya. Yang selanjutnya adalah kapital, yaitu khususnya diberlakukan pada nasabah yang meminjam untuk usaha atau bisnisnya. Nah, dengan mengetahui modal atau aset yang dimiliki usaha nasabah tersebut, pihak bank mendapatkan sumber pembiayaan yang dimiliki. Nah, selain itu, pihak bank juga dapat melihat bagaimana laporan keuangan dari usaha yang dijalankan nasabah tersebut untuk kemudian dijadikan acuan apakah memang nasabah yang mengajukan kredit ini layak diberikan kredit atau tidak. Yang selanjutnya adalah kolateral. Kolateral atau jaminan yang diberikan pada calon peminjam saat mengajukan kredit kepada bank. Nah, sesuai dengan namanya, jaminan ini akan menjadi penjamin atau pelindung bagi pihak bank jika nantinya peminjam ini tidak dapat membayar pinjamannya. Nah, oleh karena itu idealnya jaminan yang bersifat fisik ataupun non fisik harus lebih besar jumlahnya daripada kredit yang diberikan oleh pihak bank. Nah, yang kelima yaitu condition. Nah, ini dilihat dari kondisi perekonomian yang baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan nasabahnya. Jika memang menurut pihak bank bahwa usahanya ini tidak akan menjanjikan nasabah untuk bisa membayar kreditnya kepada bank, biasanya pihak bank akan mempertimbangkan kembali dalam memberikan kreditnya. Hal ini terkait kembali dengan bagaimana kemampuan nasabah dalam membayar pinjamannya nanti, yang tentu terpengaruhi atas kondisi ekonomi. Jadi daripada nantinya menurut pihak bank nasabah ini tidak bisa membayar kreditnya kepada pihak bank karena usahanya yang tidak mungkin stabil setiap saatnya ekonominya, maka pihak bank biasanya mempertimbangkan kembali untuk memberikan kredit tersebut kepada nasabahnya. Selanjutnya adalah prinsip pemberian kredit 7P. Nah, dalam prinsip ini terdapat 7 kriteria yang harus dipenuhi oleh nasabah yang mengajukan kredit. Yang pertama ialah personality. Personality yaitu kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kreditnya. Kriteria ini hampir sama seperti yang 5C tadi, yaitu melihat bagaimana keseluruhan kepribadian nasabah mencakup sikap dan perilakunya sehari-hari. Nah, biasanya pihak bank ini
meminta nomor telepon anggota keluarga terdekat dari nasabah yang mengajukan kredit ini untuk ditanya-tanya mengenai nasabah yang mengajukan kredit ini. Yang kedua adalah party, di mana calon peminjam ini dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Nah, biasanya pihak bank ini mengklasifikasikan nasabah berdasarkan modal yang dimiliki, kepribadian, loyalitas, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya perbedaan klasifikasi dan golongan ini, akan ada juga perbedaan dalam pemberian fasilitas kredit nantinya dari pihak bank. Selanjutnya adalah purpose. Yang selanjutnya adalah purpose atau tujuan, yaitu pihak bank mencari tahu apa tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya ini. Nah, pihak bank juga butuh tahu untuk apa dana tersebut digunakan, misalnya untuk modal usaha, investasi, biaya pendidikan, atau justru kegiatan konsumtif. Nah, hal ini juga menyesuaikan dengan fokus dari bank atau lembaga keuangan tersebut. Misalnya, jika bank tersebut berfokus pada pengelolaan modal, maka akan tepat bagi nasabah yang mengajukan kredit untuk usahanya. Yang selanjutnya adalah prospek, yaitu bagaimana prospek ke depan dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. Nah, tentunya prinsip ini berlaku khusus bagi nasabah yang mengajukan pinjaman untuk modal usaha atau bisnis yang dikelolanya. Nah, dengan mengetahui apakah usaha atau bisnis tersebut memiliki prospek ke depan yang bagus atau tidak, maka pihak bank pun dapat memprediksi bagaimana perkiraan kemampuan bayar dari nasabah tersebut. Selanjutnya adalah payment. Nah, payment ini kriterianya hampir sama dengan kriteria yang 5 tadi. Nah, ini bertujuan mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Nah, prinsip payment ini dilihat dari sumber pendapatan nasabah, kelancaran usaha yang dijalankan, hingga prospek dari usaha tersebut. Dengan begitu, pihak bank atau lembaga keuangan dapat menilai apakah nasabah tersebut memang dapat membayar kreditnya atau tidak di kemudian hari. Selanjutnya adalah profitability, di mana pihak bank dapat melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Nah, sama seperti beberapa kriteria sebelumnya, kriteria ini lebih dikhususkan untuk pihak peminjam yang untuk keperluan usahanya, meminjam untuk keperluan usahanya. Nah, semakin tinggi tingkat profitability dari calon peminjam, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan kredit yang diajukan dapat disetujui oleh pihak bank. Nah, yang terakhir atau yang ketujuh ialah protection, yaitu nggak jauh beda dari kriteria kolateral pada prinsip yang 5C tadi. Nah, kriteria protection ini juga mengacu pada jaminan yang diberikan oleh pihak peminjam kepada pihak calon peminjam kepada nasabah, kepada bank. Nah, selain jaminan berupa barang seperti aset rumah atau perusahaan, protection ini juga dapat berupa jaminan asuransi yang dimiliki oleh nasabah. Di sini ada soal yang bertuliskan Halisa ingin menerbitkan deposito berjangka 3 bulan pada Bank YZ dengan nominal 300 juta rupiah. Pembayaran bunga langsung masuk ke dalam rekeningnya yang berada di bank tersebut. Bunga yang diberikan oleh pihak bank sebesar 10% per tahun dan dikenakan pajak 15%. Dan ditanyakan berapakah jumlah bunga yang dibayar bank setiap bulannya. Lalu yang pertama adalah kita mencari total bunganya, yakni dari 10% dikali 300 juta dibagi 12 dan dikali 1. 10% ini adalah bunga yang diberikan oleh pihak bank kepada Halisa selama per tahun, dan 300 juta ini adalah
nominal deposito berjangka 3 bulan yang diberikan Khalisa pada Bank YZ, lalu dibagi 12, yakni selama 1 tahun. Hasilnya adalah 30 juta dibagi 12 dikali 1, lalu totalnya adalah 2.500.000 rupiah. Kemudian kita mencari total dari pajaknya. Yakni dari 15% dikali 2.500.000. 15% ini adalah pajak yang diberikan pihak bank kepada Khalisa. Lalu 2.500.000 ialah total bunga yang tadi kita hitung. Hasilnya adalah 375.000 rupiah. Kemudian kita menghitung bunga bersih setiap bulannya. Yakni dengan cara total bunga yang 2.500.000 rupiah dikurangi total pajaknya 375.000 rupiah. Hasilnya adalah 2.125.000 rupiah. Nah, karena di sini juga ditanyakan hitunglah pula jumlah bunga yang diterima oleh Khalisa selama jangka waktu tersebut 3 bulan, maka 2.125.000 rupiah ini kita kalikan 3 bulan. Hasilnya adalah 6.375.000 rupiah. Jadi dalam jangka waktu 3 bulan, setiap bulannya Khalisa akan mendapatkan 2.125.000 rupiah. Dan selama 3 bulan totalnya adalah 6.375.000 rupiah yang akan masuk ke dalam rekening Khalisa di Bank GZ. Selanjutnya adalah jawaban untuk nomor 3, yakni tujuan dari manajemen pemasaran secara umum ada 6. Yang pertama ialah membangun permintaan. Penjualan hanya bisa terjadi bila ada permintaan dari konsumen. Nah, untuk membangun permintaan tersebut, maka dibutuhkan berbagai upaya pemasaran untuk menimbulkan rasa penasaran dan ketertarikan konsumen terhadap produk. Nah, yang kedua, membangun kepuasan konsumen. Tidak cukup hanya mendapatkan permintaan dari konsumen untuk mencapai target perusahaan. Tujuan selanjutnya ini membangun kepuasan konsumen dengan cara memahami kebutuhan atau keinginan konsumen serta mengetahui bagaimana produk dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Nah, yang ketiga itu ada mendapatkan market share. Nah, tujuan manajemen pemasaran mendapatkan market share ini untuk mendapatkan progres yang positif dari market share produk. Nah, market share ini adalah bagian dari pasar yang dikuasai oleh suatu produk. Nah, semua perusahaan mengharapkan terjadi peningkatan dan perluasan market share atau penjualan. Nah, walaupun terkadang hanya memiliki target untuk mempertahankan market share yang sudah diperoleh. Selanjutnya ialah mendapatkan keuntungan. Target akhir dari semua perusahaan adalah mendapatkan keuntungan, dan setiap perusahaan menetapkan nominal keuntungan yang berbeda sebagai ukuran untuk keberhasilannya. Nah, mencapai nominal keuntungan tersebut merupakan salah satu tujuan manajemen pemasaran. Bagaimana perusahaan bisa menjual dengan nilai margin optimal, bisa menghasilkan tingkat penjualan yang maksimal. Karena kan perusahaan ini sudah mengeluarkan produk. Nah, otomatis targetnya adalah mendapatkan keuntungan yang setimpal dengan produk yang sudah dikeluarkannya.
Yang kelima, mendapatkan pencitraan sesuai harapan. Nah, selain untuk mendapatkan keuntungan, tujuannya adalah untuk mendapatkan pencitraan sesuai dengan harapan. Nah, citra yang baik terhadap produk ini dan perusahaan akan memberikan efek positif bagi perusahaan. Nah, baik dari sisi konsumen, mitra, investor, dan tenaga kerja. Jadi kan kalau misalnya produk ini udah punya citra yang baik di konsumen, mitra, investor, dan tenaga kerja, kan juga berdampak positif nih buat perusahaan atau karyawan-karyawannya yang bekerja. Adalah menjaga kelangsungan usaha. Nah, pemasaran adalah ujung tombak perusahaan untuk mencapai target penjualan, kepuasan, dan target keuntungan. Itulah alasannya mengapa kelangsungan perusahaan juga menjadi bagian dari tujuan manajemen pemasaran, supaya karyawan yang bekerja memproduksi produk tersebut juga semakin banyak dan bisa lebih baiknya bisa membuka lapangan pekerjaan untuk semua orang. Selanjutnya ialah konsep manajemen pemasaran. Nah, konsep manajemen pemasaran ini diartikan sebagai falsafah bisnis di mana pemuasan kebutuhan konsumen adalah syarat ekonomi dan sosial untuk kelangsungan pertahanan perusahaan. Nah, tujuannya adalah untuk memberi kepuasan terhadap apa yang diinginkan konsumen. Ini menurut Stanton. Oleh karena itu, setiap kegiatan pemasaran dalam perusahaan harus diarahkan untuk tujuan tersebut. Nah, ada 3 elemen penting yang termasuk konsep manajemen pemasaran. Yang pertama ialah orientasi pada konsumen atau market oriented. Nah, konsep pemasaran yang paling baik adalah dengan menjadikan konsumen sebagai prioritas utama. Itulah sebabnya mengapa dalam strategi marketing selalu mengedepankan konsumen. Nah, dalam pemasaran biasanya konsumen dianggap raja dan produsen adalah pelayan yang memberikan kebutuhan raja. Nah, pelayanan produsen dilakukan dengan memberikan berbagai penawaran yang menarik, mulai dari produk terbaik hingga cara pelayanan konsumen. Yang kedua ialah perencanaan kegiatan pemasaran. Pengaturan secara dinamis sebagai bentuk penyusunan berbagai kegiatan pemasaran secara menyeluruh. Nah, semua aktivitas pemasaran mulai dari strategi, implementasi, analisis, pengawasan, dan kegiatan lain yang terkait dengan pemasaran harus disusun secara terperinci. Dengan begitu, maka proses analisis dan pengawasan terhadap hasil pemasaran dapat dilakukan dengan baik. Nah, hal ini pada akhirnya akan memudahkan dalam melakukan evaluasi dan tindakan perbaikan terhadap kegiatan pemasaran. Jadi misalnya ada kesalahan-kesalahan sesuatu yang sudah terperinci, jadi kita bisa tahu permasalahan itu ada di mana dan bisa diperbaiki untuk kedepannya. Lalu yang ketiga ialah kepuasan konsumen. Unsur paling penting di dalam pemasaran adalah kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen ini tidak hanya diukur dari kualitas produk saja, tapi juga bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan, bagaimana pelayanan yang dilakukan dari sales untuk menawarkan produknya, dan juga tata krama dan tata bahasa yang digunakan oleh sales untuk menawarkan produk kepada konsumennya ini. Karena percuma jika produk kita baik tapi cara penyampaian kita kurang baik dan tidak berkenan di hati para konsumen. Sekian jawaban UAS manajemen perbankan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.